Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita tidak akan belajar lagi mengenai open source teknologi teman-teman. Tetapi di sini kita akan lanjut untuk belajar yang MTCNA ataupun Mikrotik Certified Network Associate. Yaitu di sini kita akan belajar bab 10 yaitu mengenai routing. Jadi teman-teman, routing itu dia bekerja untuk menunjukkan rute tercepat agar suatu paket data itu dia bisa sampai ke tujuannya, atau dapat kita artikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita lihat di sekitar kita itu routing itu dia bekerja layaknya kantor pos. Nah, jika di sini kita mengacu pada networking model, baik itu yang TCP IP model maupun yang OSI model, maka proses ini atau proses bekerja routing ini terdapat di layers ketiga, teman-teman. Nah, untuk layers yang ketiga ini, teman-teman, dia itu berkaitan dengan network layers yang pengalamatan IP ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengimplementasikannya itu kita butuh yang namanya perantara, teman-teman. Yang mana perantara tersebut itu dinamakan sebagai router ataupun switch. Nah, jadi router ini dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network, sedangkan switch itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu network, teman-teman. Jadi mudahnya router atau switch itu dia sama-sama jadi perantara agar paket tersebut itu sampai ke tujuannya. Nah, seperti judulnya, jadi di sini atau pada bab 10 ini kita akan menggunakan router ya, teman-teman, sebagai perantaranya. Nah, di bab 10 ini, di bab routing itu kita akan ada sekitar 10 pembahasan, teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskannya satu-satu, kalian bisa lihat saja. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep klasifikasi routing. Nah, jadi teman-teman, routing itu dia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, di sini ada static routing, teman-teman. Yang mana static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan di sini yang kedua ada dynamic routing, teman-teman, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis nantinya router itu akan mencari jalurnya sendiri, teman-teman. Jadi kalau static routing itu kita menambahkan secara manual, sedangkan kalau dynamic routing itu dia akan secara otomatis, teman-teman, untuk mencari jalurnya masing-masing atau jalurnya sendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu dia terbagi menjadi dua konsep, teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada IGP, teman-teman, atau Interior Gateway Protocol. Kemudian yang kedua ada AGP ataupun Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP sendiri itu dia bisa digunakan untuk Intra Autonomous System Routing, dan biasanya juga untuk IGP itu dia diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Jadi mudahnya jaringan IGP itu dia memiliki kebijakan routing yang sama, teman-teman. Nah, contohnya seperti di sekolah, kampus, perusahaan ataupun institusi lainnya. Berbeda dengan AGP, AGP ini digunakan pada Inter Autonomous System Routing atau digunakan untuk routing antar AS yang berbeda. AGP ini biasanya juga digunakan dalam internet, contohnya seperti kampus ke ISP, dari ISP ke ISP dan lain sebagainya. Kemudian untuk IGP di sini dia memiliki protokol yang terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama di sini ada jenis distance vector, teman-teman, yang mana yaitu bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Nah, contohnya di sini ada RIP versi 1, kemudian ada RIP versi 2 dan juga ada IGRP. Kemudian yang kedua di sini ada jenis link state, teman-teman. Nah, untuk jenis link state itu dia bekerja dengan cara melihat besaran dari bandwidth-nya. Untuk contohnya di sini ada OSPF, kemudian ada ISIS. Untuk jenis yang ketiga di sini ada hybrid routing protocol, yang mana ini tuh adalah gabungan ya, teman-teman, dari distance vector dan juga link state routing protocol. Yang mana di sini contohnya hanya ada satu, yaitu AEGRP. Kemudian di sini untuk AGP itu dia hanya memiliki satu jenis protokol saja, teman-teman, yaitu BGP. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai routing table dan route flag. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya, teman-teman. Nah, di sini untuk menghubungkan perangkat tersebut itu kita harus lihat berdasarkan routing table, teman-teman. Jadi routing table ini dia berisi informasi mengenai rute ke jaringan ataupun network tertentu. Nah, untuk routing table juga itu dia berisi nilai prioritas ataupun metrik dari masing-masing rute. Nah, untuk routing table sendiri itu ia terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua rute untuk network yang directly connect ke router. Serta routing table ini juga ia terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu routing route static. Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat flag informasinya melalui route flag
flag teman-teman. Nah, root flag sendiri adalah simbol ataupun kode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menandai router dalam jaringan. Nah, hal ini tuh memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan dan juga pemantauan jaringan teman-teman. Nah, jadi simbol-simbol di sini itu dia memiliki arti ataupun definisinya masing-masing. Nah, seperti D misalkan di sini artinya adalah dynamic, kemudian ada A artinya adalah aktif, kemudian C adalah connect, kemudian S adalah static dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, salah satunya itu ada DAC. Apa sih maksudnya? Nah, jadi DAC itu artinya dynamic active connected, yaitu dapat otomatis terinput karena interface mikrotiknya sudah tercantum teman-teman. Nah, di sini juga ada AS ataupun active static, yang artinya ia dibuat atau dilakukannya itu secara manual. Jadi kalau AS itu dia menandakan bahwasanya ia itu dilakukan atau dibuat secara manual teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai static routing. Nah teman-teman, static routing sendiri adalah metode routing di mana jalur routing itu ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah secara dinamis. Nah, static routing ini biasanya diperlukan dalam beberapa situasi ataupun waktu tertentu saja. Tetapi hal ini tuh tergantung pada kebutuhan, spesifikasi dan karakteristik dari jaringan yang akan kita kelola teman-teman. Nah, misalkan di sini tuh ketika kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantornya ya teman-teman, yang mana kita itu ingin semua kantor dapat terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini kita dapat menggunakan yang namanya static routing ini. Nah, static routing ini dia itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table teman-teman. Untuk rumus dari static routing itu sendiri itu mudahnya kita bisa katakan mau kemana dan lewat mana. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk cara kerja dari static routing. Nah, di sini saya akan memiliki sebuah topologi ya teman-teman. Saya akan coba jelaskan ke kalian sedikit. Nah, perhatikan di sini kalian cukup fokus pada topologi yang saya miliki ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ini adalah router 1 teman-teman. Kemudian ini adalah router 2. Nah, misalkan di sini si router 1 itu dia ingin mengakses ataupun ingin mengirim data ke dalam PCB ya teman-teman. Yang mana di sini untuk PCB itu dia terhubung dengan router 2. Di sini kita harus memberitahukan pada router satunya ya teman-teman bahwasanya ketika kita ingin mengirimkan data ke PCB itu kita harus melewati port tertentu, yaitu kita harus melewati header 1 milik router 2-nya, yaitu dengan IP 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep singkat dari static routing. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari static routing. Yang pertama di sini untuk static routing itu dia mudah untuk dikonfigurasikan pada jaringan yang skalanya kecil teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya static routing ini dia itu tidak cocok digunakan di jaringan yang skalanya besar ya teman-teman. Kemudian static routing juga itu dia hanya membutuhkan recross ataupun perawatan yang ringan. Dan yang ketiga untuk static routing ini dilakukan manual teman-teman ketika kita ingin konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Maka dari itu seperti poin yang pertama bahwasanya static routing ini tidak cocok digunakan pada skala besar. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai studi kasus static routing dengan menggunakan dua router. Nah, di sini kalian bisa lihat pada topologi yang saya miliki teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 4 router ya teman-teman. Nah, nantinya router ini akan kita koneksikan satu sama lain. Untuk router utama itu akan kita konfigurasikan sebagai WAN teman-teman, sehingga nantinya untuk router yang lain ketika ingin terkoneksi dengan internet maka dia itu akan menggunakan perantara mikrotik utama ataupun router yang utama. Nah, nantinya kita itu akan membahas mengenai static routing dengan menggunakan 2 router, 3 router dan juga 4 router ya teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas static routing dengan 2 router terlebih dahulu. Langsung saja di sini kalian bisa buka pada Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk add new lab saja ya teman-teman, karena di sini kita akan coba membuat topologi yang baru. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah routing seperti ini. Kemudian kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini itu kita akan coba tambahkan 2 perangkat mikrotik ya teman-teman. Untuk caranya itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih node, lalu kalian bisa ketik yang mikrotik router OS. Di bagian nama di sini saya akan ubah menjadi router 1. Kemudian kita scroll di bagian kemu option itu kita bisa hapus semua ya teman-teman, lalu kita bisa save. Lalu kita tambahkan lagi untuk perangkat mikrotiknya satu lagi. Untuk caranya masih sama. Di sini untuk namanya saya ubah menjadi router 2. Kemudian kita bisa scroll dan pada bagian kemu option itu kita hapus, lalu kita bisa save.
Nah, oke, di sini kita sudah memiliki dua perangkat mikrotik. Selanjutnya, di sini kita bisa tambahkan yang namanya ISP ya, teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa klik kanan lalu pilih network, dan untuk namanya di sini saya akan ganti menjadi ISP. Lalu untuk tipenya itu di sini saya pilih yang Cloud NAT yang ini. Jadi, teman-teman, di sini ketika kita menggunakan yang Cloud NAT itu nantinya kita akan mendapatkan IP yang range-nya itu adalah kelas A, yaitu yang 10.x.x.x. Dan ini juga dapat berupa IP privat. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika konsep ini diterapkan di dunia nyata, maka mikrotiknya itu dia akan mendapatkan IP yang tipenya adalah IP public, teman-teman. Nah, di sini kita bisa save saja. Kemudian kita juga akan tambahkan dua buah perangkat VPC ya, teman-teman. Untuk caranya masih sama. Kalian bisa klik kanan lalu pilih node, dan di sini kalian bisa pilih yang virtual PC. Di sini untuk nama yang pertama itu saya ubah menjadi VPC 1, kemudian kita save. Lalu kita tambahkan satu lagi untuk VPC-nya, caranya masih sama. Di sini untuk namanya saya ubah menjadi VPC 2, kemudian kita save. Nah, oke, di sini untuk perangkat-perangkat yang kita butuhkan sudah ada, teman-teman. Di sini kita akan coba hubungkan satu sama lain. Di sini kita bisa running terlebih dahulu untuk router 1 dan router 2-nya. Nah, di sini kita akan coba hubungkan ISP ke router satunya. Di sini kalian bisa save. Kemudian di sini kalian bisa buka saja untuk terminal milik router 1. Nah, oke, seperti ini. Kita tunggu ya, teman-teman, untuk proses loginnya. Dan sudah seperti ini, itu kita bisa langsung login saja ya, teman-teman. Di sini kita login dengan menggunakan defaultnya saja, yaitu admin. Kemudian untuk passwordnya itu kita bisa enter. Nah, di sini ketika kalian ingin membuat password itu kalian bisa tambahkan saja. Tetapi karena di sini saya tidak membuat, maka saya akan Ctrl C saja, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek router 1 itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya itu berapa sih? Nah, cara ngeceknya itu gimana sih? Nah, cara ngeceknya itu kalian bisa gunakan perintah IP address print. IP address print. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini dia mendapatkan IP ya, teman-teman. Saya akan coba perbesar. Kemudian di sini saya enter dan saya masukkan kembali. Nah, perhatikan di sini dia mendapatkan IP 10.0.137.191. Nah, IP ini didapatkan dari ISP-nya, teman-teman. Nah, IP ini itu bisa kita tuliskan di node-nya, teman-teman, agar kalian tidak lupa. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa klik kanan di bagian sini, kemudian kalian bisa pilih edit. Nah, di bagian label kita bisa ketikkan DHCP. Kemudian kita kasih titik 2 dan kita bisa masukkan tadi IP yang kita dapatkan dari ISP, yaitu 10.0.137.191 ya, teman-teman. Tetapi di sini saya akan menuliskannya titik 0 saja. Jadi nantinya belakangnya itu bisa kalian ubah sendiri ya, teman-teman, sesuai dengan IP yang kalian dapatkan. Nah, jika sudah di sini kita bisa apply. Kemudian di sini juga kita bisa klik kanan lalu kita bisa pilih teks dan kita di sini bisa tuliskan IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya ya, teman-teman, yaitu 10.0.137.191. Nah, untuk slash-nya itu dia /24. Nah, seperti ini. Kita bisa taruh di sini ya, teman-teman, di router 1 karena ini tuh merupakan IP milik router satunya. Selanjutnya di sini kita bisa koneksikan antara router 1 dan juga router 2-nya. Kita bisa save ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk kliennya juga kita hubungkan dengan router yang mereka masing-masing, yaitu di sini untuk VPC 1 dengan router 1 atau router 1 dengan VPC 1 seperti ini kita save. Lalu untuk VPC 2 dengan router 2 seperti ini kita bisa save. Nah, di sini saya akan rapikan sedikit ya, teman-teman, untuk topologinya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba memberikan IP untuk semua perangkatnya ya, teman-teman. Nah, mungkin di bagian ini saya akan coba percepat saja ya, teman-teman. Nanti kalian bisa ikuti saja. Nah, oke, di sini untuk IP-nya seperti ini, teman-teman. Untuk 1.1 itu adalah milik Ether 3 router 1. Kemudian untuk 1.2 itu milik VPC 1. Untuk 2.2 adalah milik VPC 2 dan untuk 2.1 itu milik Ether 2 router 2. Kemudian untuk Ether 1 router 2 itu dia memiliki IP 10.2 dan untuk Ether 2 router 1 itu dia memiliki IP 10.1. Nah, kemudian di sini kita bisa simpulkan untuk network dari router 1 ke router 2 itu dia memiliki
network kita bisa edit, yaitu di sini 10.10.10.0 ya teman-teman. Kenapa 10.10.0? Karena di sini untuk kedua routernya itu dia memiliki IP 10.10.10 teman-teman. Di sini kita bisa langsung apply saja. Kemudian untuk router 1 yang mengarah ke VPC 1, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya dia itu memiliki network adalah 192.168.1.0 ya teman-teman. Seperti ini karena keduanya itu memiliki IP 192.168.1. Nah, kemudian di belakangnya itu kita kasih kosong. Nah, kita bisa apply. Lalu di sini untuk dari router 2 ke VPC 2, kita bisa simpulkan bahwasanya dia itu memiliki network adalah 192.168.2.0 karena keduanya itu dia memiliki IP 2.1 dan juga 2.2. Di sini kita bisa langsung apply saja. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa mengubah untuk hostname dari mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 dan router 2 itu hostname-nya masih mikrotik teman-teman. Jadi di sini perlu kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan ubah pada router yang pertama terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke terminalnya. Nah, oke, di sini untuk terminal router 1 kita bisa enter. Nah, untuk mengubahnya itu kalian bisa masuk ke dalam sistem identity set name sama dengan, lalu kalian ingin merubahnya itu menjadi apa? Di sini saya akan ubah menjadi router 1 seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kalian perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi router 1. Nah, di sini juga kita bisa cek dengan sistem identity print. Sistem identity print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman untuk namanya menjadi milik router 1. Nah, kita juga lakukan di router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam terminal router 2-nya. Tadi kita belum masuk ya teman-teman ke router 2-nya. Di sini kita bisa tunggu terlebih dahulu untuk proses loginnya. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan Y, lalu kita key, dan kita bisa Ctrl C. Di sini kita bisa langsung ubah saja dengan sistem identity set name. Lalu kita ingin merubahnya menjadi apa? Di sini saya akan ubah menjadi router 2. Kemudian kita enter. Kita akan coba perbesar ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu dengan sistem identity print. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini untuk namanya sudah berubah menjadi router 2. Oke, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk membuat topologinya. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi static routingnya itu kita perlu melakukan koneksi teman-teman, yaitu koneksi antara PC dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita koneksikan antara PC atau laptop kita dengan Pinet Lab-nya, nah karena tadi saya itu sempat mematikan router satunya, maka dari itu saya akan cek kembali ya teman-teman. Router 1 itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya berapa sih? Nah, sebelum tadi saya matikan itu dia mendapatkan IP 10.0.137.191. Nah, ketika saya matikan itu nantinya si router utama ini atau router 1 itu dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi teman-teman dari ISP-nya. Maka dari itu sebelum kita koneksikan dari laptop atau PC kita ke Pinet Lab-nya, kita harus cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP dari ISP-nya. Dan di sini kita bisa langsung cek IP-nya saja teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam terminalnya router 1. Kemudian di sini kita bisa langsung cek IP-nya, yaitu dengan komen IP address print. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.131 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti saja. Ini kan IP yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa ganti saja ya teman-teman. Kita bisa tambahkan IP-nya, yaitu tadi 10.0.137.131. Kemudian untuk slashnya itu dia menggunakan 24 ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini kita bisa taruh di sini. Kemudian yang bagian ini bisa kita hapus saja ya teman-teman. Nah, oke, sekarang IP yang kita dapatkan itu ini ya teman-teman dari ISP-nya. Nah, kemudian kita perlu melakukan koneksi dari PC ke Pinet Lab-nya, yaitu di sini kita bisa masuk ke dalam command prompt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk. Kemudian kita bisa klik yang run as administrator. Kemudian di sini kita bisa ketikkan root add, lalu kita bisa masukkan IP yang tadi kita dapatkan dari ISP. Yang mana tadi itu kita mendapatkan IP 10.0.137.131. Tetapi di sini kita menuliskannya 10.0.137.131.
131 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan max-nya ya teman-teman. Nah, max-nya itu berapa? Yaitu 255.255.0, karena di sini kita menggunakan /24. Nah, kalian bisa dilihat di sini kita menggunakan /24. Kemudian kita bisa masukkan IP dari Pinet Lab-nya teman-teman, yaitu IP yang berada di sini. Kita masukkan saja, yaitu 192.168.10.130. Kemudian di sini kita bisa langsung enter saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya salah memasukkan. Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya di sini adalah 137.0, tetapi di sini saya ternyata memasukkannya masih 131. Di sini kita bisa ganti saja menjadi 0. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah oke ya teman-teman. Artinya antara PC dengan Pinet Lab kita itu dia sudah bisa saling terkoneksi. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan ping ke router utamanya ya teman-teman, ataupun router satu yang ini. Kita bisa masukkan saja untuk IP-nya. Kita masukkan ping dulu, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 10.0.137.131 ya teman-teman. Yang ini kalian bisa lihat, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, ataupun dia sudah TTL. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buka ya teman-teman untuk aplikasi Winbox-nya. Di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya, teman-teman. Di sini saya akan perkecil saja. Oke, seperti ini. Di sini tadi kita mendapatkan IP adalah 10.0.137.131. Kemudian di sini untuk loginnya adalah admin, kemudian passwordnya itu punya saya tidak ada password ya, teman-teman. Kita bisa langsung connect saja. Nah, oke, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router satunya. Nah, di sini kita buka Winbox itu untuk melakukan konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi static routing itu di aplikasi Winbox. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengakses router 2-nya ya teman-teman pada aplikasi Winbox, tetapi tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu kita akan menggunakan yang namanya fitur bernama Romon teman-teman. Nah, di sini pada aplikasi Winbox yang router 1 itu kalian bisa pergi ke tools, kemudian di sini kalian bisa pilih yang Romon. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian di sini di bagian enable itu kita bisa checklist teman-teman seperti ini. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, kemudian juga di sini kita akan mengaktifkan fitur Romon di MikroTik router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam router 2-nya terlebih dahulu. Saya belum login, kita bisa login, lalu di sini kita enter. Dan kita bisa Ctrl C. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja teman-teman tool, lalu kita ketikkan Romon, lalu set enable sama dengan yes. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, kita coba perbesar. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman apakah yang tadi itu sudah aktif, yaitu dengan tool Romon print. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif ya teman-teman untuk router 2 fitur Romonnya. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya lagi ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita bisa klik yang more, lalu kita bisa klik yang new Winbox. Nah, di sini kita masih menggunakan IP milik router 1 ya teman-teman. Nah, karena di sini kita tidak ingin terdeteksi untuk IP dari router 2-nya, maka kita menggunakannya router 1 ya teman-teman. Jadi kita menggunakan router 1, kemudian kita menggunakan fitur yang namanya fitur Romon. Jadi di sini kita bisa klik connect to Romon. Nah, maka dari itu di sini dia sudah terdeteksi untuk router 2-nya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di bagian identity ini sudah ada router 2-nya. Nah, di sini kita bisa klik yang MAC address-nya ya teman-teman di bagian ini, kemudian kita bisa connect. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam router 2-nya dengan menggunakan IP atau via-nya itu via router 1, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan addressing di setiap routernya ya, teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja kita bisa masuk ke dalam Winbox router 1-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya akan coba perbesar sedikit saja. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke menu IP lalu addresses yang ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk IP di Ether 1 itu sudah ada, yaitu IP yang tadi kita dapatkan dari ISP-nya. Jadi dia langsung otomatis ada teman-teman di sininya. Nah, di sini kita bisa add terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP yang ada di Ether 2 milik router 1-nya. Nah, di sini kita bisa add, lalu kita bisa masukkan untuk IP dari Ether 2 milik router 1-nya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini
untuk IP dari Ether 2-nya adalah 10.10.10.1. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja 10.10.1. Kemudian jangan lupa untuk slashnya 24. Kemudian untuk interface-nya itu adalah Ether 2. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa buat lagi ya teman-teman yang mengarah ke PC-nya. Berarti yang sebelah sini, yaitu IP-nya yang berada di Ether 3. Nah, kita bisa langsung buat saja. Kita add, lalu kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1, slashnya adalah /24. Kemudian untuk interface-nya di sini kita pilih yang Ether 3. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Kemudian di sini kita lanjut ya teman-teman untuk melakukan addressing di router 2-nya. Nah, di sini di router 2 itu kalian sama pergi ke IP lalu addresses yang ini. Nah, di sini di router 2 itu dia nantinya hanya ada dua interface saja ya teman-teman, yaitu yang Ether 1 dan juga Ether 2. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Yang pertama kita bisa masukkan untuk Ether 1-nya, yaitu yang 10.10.10.2. Kemudian untuk slashnya jangan lupa yaitu /24. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang Ether 1. Kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2, IP-nya adalah 192.168.2.1 lalu slashnya adalah /24. Kemudian di sini kita ganti interface-nya menjadi milik Ether 2. Kita bisa apply lalu oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek untuk root table-nya. Nah, di sini saya akan coba cek di router satunya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke router 1. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu kita cari yang routes yang ini atau root ya teman-teman di sini. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini dia terdapat root flag DAC teman-teman, yang artinya adalah Dynamic Active Connected. Jadi ini tuh artinya ia sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Kemudian ia juga sudah mendapatkan IP secara dynamic teman-teman. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi addressing pada interface-nya, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router di sebelahnya, pasti itu dia akan langsung didaftarkan untuk routing tables-nya teman-teman secara otomatis. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman di sini untuk network yang 2.0 itu dia belum terkoneksi, karena di sini kalian bisa lihat di root list-nya itu belum ada ya teman-teman untuk network yang 2.0. Adanya itu yang 1.0 milik atas yang ini. Jadi nantinya kalau misalkan router 1 ingin ke VPC 2 itu nggak bisa teman-teman, karena untuk network yang mengarah ke VPC 2 itu belum ditambahkan. Nah, maka dari itu di sini kita perlu menambahkan untuk informasi network yang mengarah ke VPC 2 teman-teman ataupun network yang 2.0. Nah, langsung saja di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Kita bisa klik add. Nah, di sini di bagian DSD address itu adalah destination ataupun tujuannya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui tadi kan saya sudah bilang di awal bahwasanya untuk konsep ataupun untuk rumus dari static routing itu mau kemana dan lewatnya itu mana teman-teman. Nah, di sini untuk DSD address itu kita bisa masukkan tujuan kita itu kemana sih. Nah, karena di sini kita dari router 1 ingin ke VPC 2, maka di sini kita bisa tuliskan teman-teman untuk tujuan kitanya, yaitu tujuan kita itu mengarah ke 192.168.2.0 teman-teman. Kemudian kita juga masukkan bahwasanya kita itu maunya lewat mana sih. Nah, karena dari router 1 ingin ke VPC 2, maka kita akan lewat Ether 1 milik router 2 ya teman-teman. Jadi di sini di bagian gateway itu kita bisa masukkan untuk IP Ether 1 milik router 2 yaitu 10.10.2. Oh ya teman-teman, di sini di bagian DSD address itu kita bisa masukkan untuk slashnya yaitu /24. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke ya teman-teman. Kita bisa apply lalu oke. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk network 2.0. Nah, di sini juga dia memunculkan informasi AS ya teman-teman ataupun aktif static. Kemudian di sini juga kita akan lakukan di router 2-nya teman-teman. Kalian bisa masuk ke dalam router 2-nya. Kemudian di sini kita juga bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa pergi ke menu routes ya teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan di sini hanya ada dua ya teman-teman, yaitu yang 10.0 dan juga 2.0. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk yang 10.0 itu dia mengarah ke router 1, kemudian untuk yang 2.0 itu dia mengarah ke VPC 2. Maka dari itu ketika router 2 itu ingin terkoneksi dengan 1.0 itu belum bisa ya teman-teman, karena di sini itu dia belum terdaftarkan untuk network 1.0-nya. Nah, langsung saja di sini kita bisa daftarkan ya teman-teman atau tambahkan untuk network yang 1.0. Kita bisa klik add. Kemudian kita bisa langsung masukkan saja untuk tujuan kita. Nah, tujuan kita adalah ke sini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk slashnya jangan lupa yaitu 24. Kemudian untuk gateway di sini kita bisa masukkan lewat mana kita itu ingin pergi
pergi ke network 1.0 itu kita lewat mana? Nah, di sini kita bisa lewat menggunakan Ether 2 milik router 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung masukkan saja yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung apply dan oke ya teman-teman. Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang 1.0 yang mengarah ke VPC 1. Maka di sini ketika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1 itu dia akan berhasil ya teman-teman, karena pada routing table-nya sudah terdaftar untuk 1.0-nya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pengujian ya teman-teman. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Kemudian kita bisa buka untuk terminalnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan addressing terlebih dahulu ya teman-teman di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini untuk VPC 1 itu saya akan menggunakan IP 192.168.1.2 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya adalah 192.168.1.1 teman-teman. Nah, kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman di VPC 1-nya. Sini kita bisa masuk. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ke dalam VPC 1. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja yaitu IP, lalu kita bisa masukkan IP-nya 168.1.2/24. Lalu kita juga bisa masukkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Kita tunggu di sini. Lalu kita bisa cek dengan komen show IP. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk IP dari VPC 1-nya yaitu 1.2. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi di VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk VPC 2 itu dia akan mendapatkan IP 192.168.2.2. Kemudian untuk gateway-nya adalah 2.1. Di sini kita bisa langsung masukkan saja IP 192.168.2.2. Kemudian kita bisa masukkan gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian kita enter, lalu kita bisa ketikkan show IP untuk mengeceknya. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP dari VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, jika pada VPC 1 dan VPC 2 itu sudah kita berhasil melakukan addressing, maka artinya itu kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan static routing pada dua router. Nah, sekarang kita akan uji coba teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox milik router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba perkecil. Oke, lalu saya buka kembali. Nah, di router 2 ini kita akan coba ping ke Ether 3 milik router 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke new terminal ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba Ctrl C, lalu kita coba ping ke Ether 3 milik router 1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, oke, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Saya akan coba perbesar untuk lihat statusnya. Nah, di sini sudah berhasil, artinya untuk dari router 1 ke router 2 ataupun sebaliknya itu dia sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan coba melakukan ping di PVC-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam terminal. Lalu di VPC 2 itu kita akan coba untuk ping ke dalam VPC 1-nya. Jadi dari VPC 1 kita akan coba ke VPC 2. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ping. Lalu IP dari VPC 2-nya itu 192.168.2.2. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Jadi artinya di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network dengan menggunakan static routing. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yang mana di sini kita masih sama ya teman-teman akan membahas mengenai static kasus. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai static routing dengan menggunakan 3 router. Nah, karena di sini kita akan melakukan static routing dengan 3 router, maka dari itu kita bisa tambahkan ya teman-teman untuk router ketiganya. Nah, di sini kita bisa klik kanan lalu pilih node, kita pilih yang MikroTik Router OS. Di sini untuk namanya kita ubah menjadi router 3. Seperti ini, kemudian kita scroll. Lalu di bagian Kemu Option itu kita bisa hapus semuanya ya teman-teman. Lalu kita bisa save. Lalu kita juga tambahkan untuk VPC-nya ya teman-teman. Caranya masih sama, tapi di sini kita pilih yang Virtual PC. Di sini untuk namanya adalah VPC 3. Kemudian kita bisa langsung save saja. Nah, di sini kita bisa langsung hubungkan saja ya teman-teman dari router 2 ke router 3. Kemudian kita save. Lalu dari router ke VPC 3 teman-teman. Jadi dari router 3 ke VPC 3, kemudian kita save. Nah, di sini saya akan tambahkan teks untuk IP-nya teman-teman, tetapi di sini saya akan percepat saja.
Nah, di sini untuk router 2 Ether 3 itu saya akan memberikan IP 10.2 ya teman-teman, yang mana Ether 3 ini dia mengarah ke router 3. Kemudian di sini untuk IP dari router 1 yang Ether 1 itu akan memiliki IP 10.20.20.2 ya teman-teman. Kemudian untuk Ether 2 milik router 3 yang mengarah ke klien itu saya menggunakan IP 3.1. Lalu untuk VPC-nya atau untuk klien 3-nya itu saya memberikannya IP adalah 3.2 seperti ini. Nah, di sini untuk network router 2 yang mengarah ke router 3 itu dia akan mendapatkan network 10.20.20.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung edit saja. Lalu kita bisa masukkan di sini yaitu 10.20.20.0. Kemudian kita bisa play. Lalu di sini dari router 3 ke VPC itu dia akan mendapatkan network 192.168.3.1 teman-teman. 192.168.3.0 teman-teman. Mohon maaf, bukan titik 1 tetapi titik 0. Karena di sini keduanya sudah menggunakan 3.1 dan juga titik 2 ya teman-teman. Jadi di sini untuk networknya adalah 3.0. Lalu kita bisa play. Nah, di sini kita akan coba pasang untuk hostname yang berada di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 3-nya. Lalu kita bisa login terlebih dahulu. Kita enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan N dan kita Ctrl C. Kita langsung ganti saja ya teman-teman, yaitu dengan sistem identity set name sama dengan, lalu di sini kita akan ubah menjadi router 3 teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi router 3. Kalian bisa lihat saja di sini. Nah, nantinya juga kita akan melakukan addressing ya teman-teman di router 2 dan juga router 3-nya. Karena di sini untuk router 2 itu dia nambah satu Ethernet yaitu Ethernet 3 dengan IP 20.1. Kemudian kita juga akan melakukan di router 3 karena di sini router 3 itu dia memiliki Ether 1 dan juga Ether 2, di mana Ether 1 memiliki IP 20.2 dan Ether 2 memiliki IP 3.1. Nah, kita akan coba melakukan di router 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 2-nya. Nah, di sini saya akan coba perkecil. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu addresses. Di sini kita bisa tambahkan saja IP-nya yaitu 10.20.20.1 lalu slash-nya adalah 24. Dan di sini untuk interface-nya jangan lupa ya teman-teman, kita ganti menjadi 3 karena di sini dia 3 teman-teman. Kemudian kita apply dan oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan addressing di router 3-nya teman-teman dengan melakukan fitur roaming. Jadi nantinya kita akan menggunakan via dari router 1. Jadi nanti si router 3 itu dia tidak terdeteksi untuk IP-nya. Nah, sebelum itu tetapi di sini kita akan coba untuk aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk fitur roaming-nya yang berada di router 3. Nah, di sini kita bisa kembali saja. Kemudian kita bisa langsung ketikkan tool roaming set enable sama dengan yes. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa langsung pergi ke router satunya. Kemudian di sini kita bisa klik new inbox. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk IP dari router satunya ya teman-teman. Lalu kita bisa connect to roaming. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk router 3-nya. Nah, kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Lalu kita bisa connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk masuk ke dalam router 3-nya dengan menggunakan via router 1. Nah, di sini kita bisa langsung addressing saja teman-teman. Nah, di sini saya akan coba perkecil saja. Nah, tadi kan kita sudah melakukan addressing di router 2 dengan menambahkan Ether 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba addressing di router 3 dengan menambahkan Ether 1 dan juga Ether 2-nya. Kita bisa langsung pergi ke IP lalu address. Nah, di sini kita bisa langsung add saja teman-teman. Kita masukkan yang Ether 1 terlebih dahulu yaitu 20.20.2, kemudian slash-nya 24. Lalu untuk interface-nya adalah Ether 1. Lalu kita bisa apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2 milik router 3-nya teman-teman. Kita bisa add, kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.1. Kemudian slash-nya jangan lupa yaitu slash 24. Lalu di bagian interface itu kita ubah menjadi Ether 2. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, di sini kita sudah melakukan addressing ya teman-teman di router 3-nya, yang mana di sini dia hanya ada 2 Ethernet saja. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menambahkan router baru itu artinya kita juga menambahkan network baru teman-teman. Yang mana di sini kita nambah network itu yang mengarah ke router 3 yaitu 20.0
dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0. Nah, di sini di router 3 itu kita bisa pergi ke IP lalu root teman-teman. Nah, yang ini. Nah, perhatikan di sini hanya ada dua network ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 dengan network 20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu dengan network 3.0. Jadi di sini belum ada ya teman-teman untuk network yang mengarah ke VPC 2 yaitu 2.0 dan mengarah ke router 1 dengan 10.0 dan tidak ada yang mengarah ke VPC 1 yaitu 1.0. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung konfigurasikan saja untuk static routing di router 3-nya. Di sini kita bisa add. Nah, di sini kita bisa langsung mulai yang arah ke VPC 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya atau destination-nya adalah ke 192.168.2.0. Kemudian flashnya adalah 24. Di sini saya akan coba perbesar ya teman-teman. Kemudian di sini untuk gateway-nya atau jalurnya itu kita akan lewat sini teman-teman, Ether 3 milik router 2. Kita bisa langsung masukkan saja yaitu 10.20.1. Nah, jika sudah di sini kita bisa apply saja ya teman-teman. Di sini kita perbesar, lalu kita apply dan oke. Kemudian kita juga akan tambahkan yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Jadi yang 10.0. Kita bisa langsung tuliskan saja di sini untuk destination-nya atau untuk tujuannya yaitu ke 10.0. Jangan lupa slashnya adalah /24. Lalu untuk gateway-nya atau untuk lewatnya itu kita sama akan lewat Ether 3 milik router 2 ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukkan saja IP-nya yaitu 10.20.20.1. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply dan oke saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang mengarah ke VPC 2 dan juga ke router 1. Selanjutnya di sini kita tambahkan yang mengarah ke VPC 1-nya ya teman-teman, yang mana IP-nya adalah 192.168.1.0. Jadi tujuan kita itu ke sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini IP-nya, lalu slashnya adalah /24. Untuk gateway-nya di sini masih sama ya teman-teman. Kita akan lewat Ether 3 milik router 2 dengan IP 10.20.20.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi static routing di router 3-nya. Nah, apakah ini hanya di router 3-nya saja? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi kita itu harus melakukan konfigurasi network barunya juga di router 1 dan juga router 2-nya. Langsung saja di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu di router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba perbesar. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ya teman-teman ke menu IP lalu routes yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk yang 20.0 yang mengarah ke router 3 itu dia sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Jadi di sini itu dia akan secara otomatis tertambahkan teman-teman. Karena di sini untuk router 3 itu dia adalah tetangga. Jadi router 2 itu dia memiliki tetangga router 3. Jadi secara otomatis itu dia akan langsung terkoneksi ya teman-teman, atau di route listnya itu sudah langsung ada. Jadi di sini kita hanya perlu add satu saja ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke VPC 3. Nah, kita bisa langsung add saja. Di sini IP-nya adalah 192.168.3.0. Lalu jangan lupa slashnya adalah /24. Lalu di sini kita akan lewat mana sih? Jadi di sini kan dari router 2 ingin ke VPC 3. Maka dari itu kita akan lewat Ether 1 milik router 3 teman-teman. Jadi kita bisa masukkan saja IP-nya yaitu 10.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply dan oke. Nah, lanjut sekarang kita konfigurasikan juga di router satunya ya teman-teman. Di sini saya akan perkecil. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu routes ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 dan juga yang mengarah ke VPC 3. Karena di sini router 1 itu NIC port-nya adalah router 2. Jadi yang mengarah ke router 3 itu dia belum ditambahkan di sini ya teman-teman. Jadi kita perlu menambahkannya secara manual. Nah, di sini saya akan coba geser seperti ini. Kemudian kita langsung tambahkan saja ya teman-teman, yaitu destination kita adalah ke 20.20.0 lalu slashnya adalah 24. Nah, di sini kita lewat mana sih kalau dari router 1 ingin ke router 3? Nah, kalau dari router 1 ingin ke router 3 itu kita bisa lewat Ether 1 milik router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja IP dari Ether 1 milik router 2 yaitu 10.10.2. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga yang mengarah ke VPC 3-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk destination-nya adalah 192.168.3.0. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk gateway-nya dia sama teman-teman, dari router 1 ingin ke VPC 3 itu sama, dia akan melewati Ether 1 milik router 2-nya dengan IP 10.20. Mohon maaf, ternyata di sini .10.10.2 teman-teman. Di sini di destination address jangan lupa dikasih /24. Kita bisa apply
lalu oke. Nah, di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi static routing di router 1, router 2 dan juga router 3-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan addressing di VPC 3-nya ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu untuk VPC 3-nya. Kita bisa masuk. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat bahwasanya saya itu belum memasang IP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pasang IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk IP VPC 3 adalah 192.168.3.2 teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat saja 30.2, kemudian untuk gateway-nya adalah 3.1 ya teman-teman. Kita bisa langsung masuk saja 3.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.3.1 ya teman-teman. Jangan lupa slashnya /24. Kemudian di sini kita enter, kita tunggu ya teman-teman. Lalu kita bisa cek kembali IP-nya. Nah, perhatikan di sini dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman, yaitu 192.168.3.2 seperti yang tadi sudah kita pasang sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping gateway-nya ya teman-teman, yang mana gateway-nya adalah 192.168.3.1. Jadi kita ping ke gateway dari VPC itu sendiri teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk ping ke dalam gateway 3.1. Nah, sekarang kita akan coba untuk ping dari VPC 3 ke VPC 1 teman-teman. Yang mana di sini dia jelas-jelas itu sudah berbeda network. Nah, di sini sebelumnya itu kan saya sudah melakukan addressing ya teman-teman di VPC 1, VPC 2 dan juga VPC 3-nya. Nah, di sini untuk VPC 1 saya akan coba cek terlebih dahulu apakah IP-nya masih ada. Nah, oke, di sini masih ada. Kita coba cek juga di VPC 2-nya, show IP. Nah, oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Ketika punya kalian belum ada, itu kalian bisa melakukan addressing terlebih dahulu di para VPC-nya. Ketika sudah, nanti kalian bisa melakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ping saja teman-teman dari VPC 3 ke dalam VPC 1. Yang mana di sini VPC 1 IP-nya adalah 192.168.1.2. Kita bisa langsung ping saja teman-teman di sini untuk IP dari VPC 2-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian di sini kita enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ya teman-teman untuk ping antara VPC 3 dan juga VPC 2. Yang mana antara VPC 3 dan VPC 2 itu dia jelas-jelas berbeda network. Nah, jadi itulah teman-teman untuk fungsi dari static routing, yang mana dia bisa menghubungkan klien yang berbeda network. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai tracer. Di sini saya buka di VPC 3 teman-teman. Nah, jadi tracer itu dia digunakan untuk melihat jalur destination untuk mencapai network yang dituju teman-teman. Nah, jadi tadi itu kan kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan ping dari VPC 3 ke VPC 1, itu dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan trace ya teman-teman untuk VPC 1-nya dengan IP 192.168.1.2. Nah, di sini ternyata saya salah perintah. Seharusnya adalah trace seperti ini, kemudian kita enter. Nah, oke, jadi di sini ketika kita menggunakan perintah trace itu dia akan menunjukkan jalurnya teman-teman ataupun lewatnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya teman-teman. Saya akan coba seperti ini aja. Nah, oke. Nah, tadi itu kan kita ping dari VPC 3 ke VPC 1. Yang mana dari VPC 3 kan IP-nya 3.0. Nah, 3.0 itu dia akan melewati 3.1 terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang ini pertama dia akan lewat 3.1. Kemudian dari 3.1 itu dia akan melewati Ether 3 milik router 2 dengan IP 20.1. Ini adalah jalur yang kedua. Kemudian dari 20.1 itu dia akan melewati Ether 2 milik router 1 teman-teman dengan IP 10.1. Nah, barulah setelah itu dia dapat mencapai VPC 1 teman-teman. Nah, jadi trace itu digunakan untuk memperlihatkan jalurnya teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu lewatnya mana aja sih, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Jadi trace itu digunakan untuk melihat jalur destination untuk mencapai tujuannya. Jadi dia itu akan dijelaskan seperti ini teman-teman. Kalau dari VPC 3 ingin ke sini itu harus lewat ini, dan lewat ini. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu studi kasus. Di sini pada pembahasan yang keenam kita akan membahas studi kasus static routing dengan menggunakan 4 router. Nah, oke, jadi di sini kita akan tambahkan lagi ya teman-teman untuk routernya. Nah, untuk caranya kalian bisa klik kanan, pilih node, lalu pilih yang MikroTik router OS. Kemudian di bagian nama saya akan ganti menjadi router 4. Lalu kita scroll, di bagian kamu option itu kita hapus semua ya teman-teman. Lalu kita bisa save. Kemudian kita juga tambahkan satu lagi untuk VPC-nya. Untuk caranya masih sama, tetapi di sini kalian pilih yang virtual VPC. Kemudian untuk namanya adalah VPC 4. Lalu kita bisa save. Seperti sebelum-sebelumnya, di sini kita akan coba hubungkan satu sama lain ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hubungkan dari router 3 ke router 4.
kemudian kita save, dan dari router 4 kita hubungkan juga ke VPC 4. Lalu kita save. Kemudian di sini juga kita akan coba untuk pasang node IP dan juga networknya teman-teman. Tetapi mungkin di sini saya akan percepat saja. Jadi nanti kalian tinggal ikuti saya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan untuk Ether 3 milik router 3 adalah 30.1, kemudian untuk Ether 1 milik router 4 itu adalah 30.2, dan kemudian di sini untuk Ether 2 itu saya berikan 4.1, dan untuk VPC-nya itu saya berikan 4.2 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya dari router 3 ke router 4 itu dia akan mendapatkan network 10.30.30.0 teman-teman. Seperti ini, kita bisa langsung apply saja. Kemudian di sini dari router 4 ke VPC 4 itu dia akan mendapatkan network 192.168.4.0 teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa apply. Jika sudah, di sini kita akan coba untuk melakukan set hostname ya teman-teman. Tetapi sebelum itu saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk router 4-nya. Nah, jika sudah nyala di sini kita bisa masuk ya teman-teman ke dalam router 4-nya. Kemudian kita tunggu hingga ada informasi untuk login. Nah, oke, di sini kita bisa langsung login saja ya teman-teman dengan menggunakan defaultnya yaitu admin. Kemudian kita enter. Dan di sini kita juga enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan N. Di sini kita skip saja teman-teman untuk passwordnya. Dan di sini kita coba untuk mengganti atau merubah hostname-nya ya teman-teman. Di sini kan masih Mikrotik. Nah, di sini kita akan ubah menjadi router 4. Nah, untuk caranya kalian bisa pergi ke sistem, identity, set name sama dengan router 4. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman, sudah berubah menjadi router 4. Kemudian di sini kita bisa kembali ke awal dengan menggunakan slash. Nah, di sini juga kita akan langsung untuk mengaktifkan fitur romonya ya teman-teman, agar nantinya kita itu bisa langsung masuk ke Winbox router 4 dengan melalui router satunya ataupun via router 1. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa pergi ke tool, romon, lalu set, enable sama dengan yes. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah aktif ya teman-teman, pastinya untuk fitur Romon. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam Winbox router 4 dengan menggunakan via router 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke dalam router satunya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba pindah ke sini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik yang more lalu new Winbox. Di sini kita masih sama ya teman-teman menggunakan IP dari router satunya. Nah, jika sudah di sini kita bisa connect to Romon. Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk router 4-nya. Dan di sini kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Kita bisa connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk connect ke dalam Winbox router 4 via router 1. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan addressing di VPC 4-nya ya teman-teman untuk nantinya pengujian. Di sini saya buka terlebih dahulu untuk VPC 4-nya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk VPC 4 itu dia akan mendapatkan IP, atau saya akan buat agar IP-nya adalah 4.2 dan juga networknya atau gateway-nya adalah 4.1. Di sini kita bisa buka. Lalu kita bisa langsung pasang IP-nya teman-teman, yaitu 192.168.2/24. Kemudian kita masukkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.4.1/24. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman IP untuk VPC 4-nya. Di sini saya akan coba cek terlebih dahulu. Nah, oke, di sini sudah ada. Kemudian kita juga coba cek di VPC 3-nya apakah dia masih ada IP-nya. Nah, oke, di sini ada. Kita juga cek di VPC 2, show IP. Nah, oke, di sini juga ada. Kita cek lagi di VPC 1 apakah masih ada, show IP. Oke, di sini sudah ada semua ya teman-teman IP untuk para VPC-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk melakukan addressing di routernya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan addressing di router 3 dan juga router 4. Dimana di sini router 3 itu dia nambah satu Ethernet ya teman-teman, Ether 3 dengan IP 30.1. Kemudian untuk router 4 itu dia hanya ada dua Ethernet saja, yaitu Ethernet 1 dengan IP 30.2 dan Ethernet 2 dengan IP 4.1. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu atau addressing terlebih dahulu di router 3-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 3-nya. Nah, di sini saya masuk ke dalam router 3 teman-teman. Kemudian kita pergi ke IP, lalu kita pilih yang address. Nah, di sini kita bisa add ya teman-teman untuk yang Ether 3 dengan IP 10.30.30.2. Mohon maaf, titik 1/24. Kemudian untuk Ethernya adalah Ether 3. Di sini kita bisa langsung apply. Lalu oke. Nah, di sini untuk router 3 itu hanya menambah satu Ethernet saja teman-teman, yaitu Ethernet 3. Di sini kita lanjut untuk melakukan addressing di router 4-nya. Kita bisa buka router 4-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu IP.
lalu address, dan di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman untuk Ether 1 dan juga Ether 2-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk Ether 1 dengan IP 10.30.2/24. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk Ether-nya adalah Ether 1, kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2 ya teman-teman dengan IP 192.168.4.1. Lalu slashnya adalah 24. Jangan lupa untuk interface-nya juga kita ganti ya teman-teman menjadi milik Ether 2. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi static routing. Tetapi sebelum itu, ketika kalian lihat di sini saya akan coba buka router 4 ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba cek untuk IP network print ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kalau misalkan di sini kita ketikkan IP network print itu, maka dia akan memunculkan router 3 ya teman-teman, yaitu yang arah dari router 3 ke router 4 ataupun network 30.0. Jadi untuk network 30.0 itu dia sudah menjadi nickport ataupun tetangganya teman-teman. Begitu juga dengan network yang 4.0 teman-teman, karena dia sendiri itu langsung terhubung ke router 4-nya. Nah, sedangkan di sini untuk network yang 3.0, 20.0, 2.0, 10.0 dan juga 1.0 itu dia harus dilakukan konfigurasi ya teman-teman, yaitu konfigurasi static routing. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk network-network ini itu dia tidak langsung terhubung ke router 4-nya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba tambahkan ya teman-teman untuk static routing di router 4-nya. Di sini kita bisa pergi ke router 4, lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita pilih yang roots yang ini. Nah, karena untuk network 30.0 dan 4.0 itu sudah menjadi nickport ataupun tetangga, maka kita itu tidak perlu add lagi. Nah, di sini kita akan coba add yang mengarah ke VPC 3-nya terlebih dahulu teman-teman, itu yang 3.0. Nah, kita bisa langsung plus saja atau add, kemudian destination ataupun tujuan kita. Nah, tujuan kita akan ke sini, jadi kita tuliskan saja di sini 192.168.3.0. Kemudian di sini kita lewat mana? Nah, ketika kita ingin ke VPC 3 itu kita harus melewati Ether 3 milik router 3 teman-teman. Jika kalian bertanya kenapa tidak melewati Ether 2 ataupun Ether 1, nah karena di sini itu kita akan melakukan konfigurasinya di router 4 ya teman-teman. Maka dari itu untuk rumusnya itu adalah IP di depannya atau Ether di depannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja yaitu 30.30.1. Nah, oh ya, di sini teman-teman di bagian DSD address itu kita masukkan juga untuk /24. Nah, di sini kita bisa apply lalu oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan yang mengarah ke router 2-nya. Nah, kita bisa langsung plus saja. Kemudian kita masukkan untuk tujuan kita yaitu ke 10.20.20.0 kemudian /24. Nah, di sini kita akan lewat mana? Karena dari VPC atau dari router 4 ingin ke router 2, maka sama kita akan melewati Ether 3 ya teman-teman milik router 3. Kita bisa langsung masukkan saja yaitu 30.30.1. Nah, di sini kita bisa apply lalu oke. Oke, di sini sudah ada yang mengarah ke router 2. Kemudian kita akan lanjut untuk yang mengarah ke VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa langsung add saja. Kemudian kita tujuannya adalah ke VPC 2 dengan IP 192.168.2.0. Nah, jadi di sini itu yang kita masukkan adalah networknya ya teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya sama, kita akan melewati Ether 3 milik router 3-nya ya teman-teman dengan IP 10.30.30.1. Nah, di sini jangan lupa kasih /24. Lalu kita bisa apply dan oke. Kita bisa add lagi. Kemudian kita bisa lanjut yang arah router 1 dengan IP 10.10.0/24. Kemudian untuk gateway atau lewatnya itu masih sama, kita akan melewati Ether 3 ya teman-teman milik router 3-nya. Sini kita bisa apply lalu oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 1-nya teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 1 itu networknya adalah 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya sama, kita akan melewati Ether 3 teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, oke, di sini untuk yang di router 4-nya itu sudah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk di router 3, 2 dan juga router 1-nya. Nah, oke, di sini kita mulai dari router 3-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 3. Kemudian kita bisa pergi ke menu IP lalu root. Oke, di sini.
Nah, di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Di sini perhatikan untuk yang 30.0 itu sudah ada ya teman-teman, sedangkan yang 4.0 itu belum ada. Kenapa di sini 30.0 sudah ada? Karena ini adalah tetangganya teman-teman, atau nickbornya. Jadi secara otomatis itu sudah langsung ada. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja yang mengarah ke VPC 4. Nah, destinationnya adalah ke VPC 4 dengan network 4.0/24. Kemudian untuk gateway-nya adalah kita dari router 3 ingin ke VPC 4, maka kita melewati header 1 milik router 4 ya teman-teman dengan IP 10.30.2. Kemudian di sini kita bisa langsung apply dan oke saja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini untuk router 3 itu dia hanya menambah satu network saja ya teman-teman di root listnya. Nah, lanjut kita coba konfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa buka router 2-nya. Nah, di sini saya akan coba sesuaikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke, jika sudah di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu root. Nah, jadi teman-teman di sini untuk router 2 itu kita akan menambahkan dua network, yaitu yang mengarah ke router 4 dan juga yang mengarah ke VPC 4. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja untuk yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, yaitu dengan network 10.10.30.30.1 mohon maaf titik 0/24. Kemudian untuk gateway itu di sini kita akan melewati header 1 milik router 3 ya teman-teman. Jadi ketika dari router 2 ingin ke router 4 itu dia akan melewati header 1 milik router 3. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja di gateway-nya, yaitu 10.20.20.2. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Play dan oke ya teman-teman. Lalu kita juga tambahkan yang mengarah ke VPC 4. Kita langsung add saja. Untuk tujuannya adalah 192.168.0/24. Kemudian untuk gateway ataupun untuk lewat mana itu di sini kita akan melewati header 1 milik router 3 ya teman-teman, sama seperti tadi. Nah, jika sudah di sini kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini untuk static routing di router 2-nya sudah ya teman-teman, kita sudah menambahkan yang arah router 4 dan juga yang VPC 4. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan static routing di router 1-nya. Nah, di router 1 juga di sini kita akan menambahkan dua network ya teman-teman, yaitu yang mengarah router 4 dan juga yang mengarah ke VPC 4. Nah, langsung saja kita bisa pergi ke IP lalu root, lalu kita bisa masukkan untuk yang arah router 4 terlebih dahulu. Kita bisa masukkan saja untuk networknya lalu /24. Kemudian di sini ketika dari router 1 ingin ke router 4 itu dia harus melewati IP di depannya ya teman-teman. Nah, IP di depannya adalah header 1 milik router 2 dengan IP 10.10.10.2. Jadi di sini dia akan melewati 10.10.2. Nah, di sini kita bisa play lalu oke. Play lalu oke. Lalu kita tambahkan satu lagi teman-teman yang mengarah ke VPC 4, yaitu dengan network 192.168.0/24. Kemudian untuk lewatnya atau untuk gateway-nya itu masih sama, dia akan melewati header 1 milik router 2 dengan IP 10.10.10.2. Kemudian kita bisa play lalu oke. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi static routingnya, baik di router 4, router 3, router 2 maupun router 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya nih teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk uji ping dari VPC 4 ke VPC 2-nya. Yang mana di sini VPC 4 itu dia memiliki IP 192.168.4.2, sedangkan VPC 2 itu dia memiliki IP 192.168.2.2. Jadi di sini jelas-jelas ya teman-teman, antara VPC 4 dan juga VPC 2 itu dia berbeda network. Nah, di sini kita bisa langsung ping saja dari VPC 4 ke VPC 2 apakah berhasil atau tidak. Kita bisa buka VPC 4-nya, kemudian kita bisa ping ke VPC 2 yaitu dengan IP 192.168.2.2. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini dia sudah mengeluarkan TTL. Nah, di sini juga kita akan coba untuk ping balik ya teman-teman dari VPC 2 ke VPC 4. Nah, di sini kita bisa pergi ke VPC 2, lalu kita bisa masukkan IP dari VPC 4-nya yaitu 192.168.4.2. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, jadi artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan studi kasus static routing dengan menggunakan 2 router, 3 router dan juga
3, 4 router. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai static routing with internet. Nah, kalau kalian lihat dan perhatikan di sini untuk router 2, 3, dan 4, kemudian untuk para VPC itu dia tidak bisa ping internet teman-teman, karena di sini untuk yang langsung terhubung ke ISP-nya itu hanyalah router satu saja. Nah, di sini agar semuanya itu bisa ping internet itu kita perlu menggunakan default route. Jadi nantinya di router 2, 3, dan 4 itu kita akan pasang untuk default route-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung pergi saja ke Winbox router 2, kemudian kita bisa pilih more, lalu new terminal. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasinya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl C saja. Nah, di sini kita akan coba untuk add gateway terlebih dahulu. Nah, untuk gateway di ISP-nya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk ke arah ISP dari router 2 itu dia harus melewati header 2 milik router 1, teman-teman, dengan IP 10.10.10.1. Nah, di sini di Winbox router 2 di terminalnya itu kita bisa langsung tambahkan saja, teman-teman, untuk IP route add gateway-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP route add gateway, lalu sama dengan 10.10.10.1. Karena di sini dari router 2 ingin ke ISP itu dia harus melewati ini ya, teman-teman, header 2 milik router 1. Kemudian kita enter dan kita bisa cek dengan IP route print. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini ada DSD address yang nomor 0 yang ini ya, teman-teman, atau default route yang AS. Jadi teman-teman, ini itu merupakan default route-nya untuk terhubung ke layanan internet. Nah, kalau tadi untuk dari router 2 ingin ke ISP itu dia harus melewati header 2 milik router 1, maka sekarang kita akan lanjut untuk router 3-nya, teman-teman, agar dia itu nyambung ke ISP-nya. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja untuk Winbox dari router 3-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu root seperti ini. Kemudian di sini kita bisa add saja, teman-teman. Di sini untuk DSD address itu kita biarkan saja karena ini merupakan default route-nya. Nah, untuk gateway di sini agar router 3 itu mencapai ISP, maka dia harus melewati header 3 milik router 2, teman-teman, dengan IP 10.20.20.1. Nah, di sini kita bisa langsung apply saja ya, teman-teman, lalu kita oke. Nah, perhatikan di sini sudah ada, teman-teman, untuk yang 0000 AS ataupun aktif statik. Nah, sekarang kita lanjut juga untuk melakukan konfigurasinya di router 4 ya, teman-teman. Kita bisa buka router 4. Kemudian kita bisa pergi ke menu IP lalu root. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Di sini untuk DSD address itu kita biarkan saja seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk gateway di sini dari router 4 ingin mencapai ISP, maka dia harus melewati header 3 milik router 3 ya, teman-teman, dengan IP 10.30.30.1. Kemudian kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, oke, di sini sudah ada, teman-teman, informasinya adalah AS ataupun aktif statik. Nah, tetapi teman-teman di sini ketika kita langsung coba untuk melakukan ping 88 baik di router 2, 3, 4 maupun para VPC-nya itu belum bisa, teman-teman. Jadi di sini tuh kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, teman-teman, untuk firewall NAT di router satunya. Nah, di sini kita bisa langsung saja, teman-teman, masuk ke dalam Winbox milik router 1. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, dan kita pergi ke bagian NAT yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya, teman-teman. Di sini di bagian general untuk chain-nya itu kita menggunakan yang SRC NAT. Kemudian di bagian out interface itu kita pilih ya, teman-teman, yang mengarah ke ISP ataupun interface yang mengarah keluar ke ISP. Nah, kalian perhatikan di sini untuk yang arah ke ISP itu dia menggunakan Ether 1. Maka dari itu di sini kita pilih yang Ether 1, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke bagian action, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi mesh query. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, sekarang di sini kita waktunya untuk pengujian ya, teman-teman. Di sini kita akan coba uji di router 4-nya terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke router 4. Kemudian di sini kita coba untuk ping 88 ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya, teman-teman, atau sudah TTL. Nah, di sini juga saya akan coba ping untuk IP DNS dari Google yang lainnya ya, teman-teman. Misalkan 1.1.1, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa, teman-teman. Nah, tetapi di sini ketika kita ingin melakukan ping google.com itu dia tidak bisa, teman-teman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di sini tuh kita belum melakukan konfigurasi untuk IP DNS-nya. Nah, di sini kita coba lihat saja dengan IP DNS print. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini belum ada ya, teman-teman, untuk IP DNS-nya. Nah, untuk caranya di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk IP DNS-nya dengan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8 ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan DNS Google 8.8.8.8. Lalu kita enter dan kita coba untuk ping google.com ya, teman-teman. Apakah dia sudah bisa atau belum? Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya, teman-teman. Kita coba juga untuk ping youtube.com apakah bisa.
kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini juga bisa teman-teman. Nah, sekarang kita coba juga di router 3-nya, kita reconnect. Lalu kita coba untuk ping 88 terlebih dahulu. Nah, oke, di sini bisa ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan ping google.com itu kita harus menambahkan IP DNS-nya terlebih dahulu dengan komen IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Lalu kita coba kembali untuk melakukan ping google.com. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, atau sudah TTL. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya di VPC ya teman-teman, atau di kliennya. Kita coba di VPC 4. Di sini kita coba untuk ping 88 terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, di VPC juga sama teman-teman. Ketika kita ingin melakukan ping google.com itu pastinya belum bisa. Jadi kita itu harus melakukan atau memasang IP DNS servernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung pasang saja ya teman-teman dengan komen IP DNS 8.8.8. Kemudian kita enter dan kita coba untuk ping google.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita coba juga untuk ping youtube.com. Apakah dia bisa? Nah, oke, perhatikan di sini juga bisa teman-teman. Nah, di sini kita coba juga ya teman-teman di VPC 2. Kita coba ping 88 terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini juga bisa. Ketika ingin ping google.com, jangan lupa ya teman-teman, kita harus setting terlebih dahulu untuk IP DNS-nya. Kemudian kita enter dan kita coba lagi untuk ping google.com. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa teman-teman. Nah, sekarang ketika kalian ingin ping 88 baik di router maupun di VPC itu sekarang sudah bisa ya teman-teman. Kemudian ketika kalian ingin ping google.com itu jangan lupa harus dikonfigurasi terlebih dahulu untuk IP DNS-nya. Nah, nanti setelah itu kalian baru bisa ping 88 dan juga ping google.com ya teman-teman. Nah, di sini kan saya hanya mencontohkannya 4 saja teman-teman. Nah, kalian bisa coba saja sendiri. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai konsep dari dynamic routing. Saya baca di sini bahwasanya routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan dynamic routing dan kita menambahkan satu router baru di konfigurasinya, maka kita itu tidak perlu menambahkan informasi routing table ya teman-teman, karena ketika kita menggunakan dynamic itu dia langsung secara otomatis teman-teman. Yang mana hal ini tuh memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar teman-teman. Nah, ketika jaringan kita kecil itu kita bisa saja teman-teman dengan menggunakan static routing. Tetapi ketika jaringan kita sudah sangat besar, maka kita harus menggunakan yang namanya dynamic routing. Jadi teman-teman, di sini ketika kita memiliki topologi, nah sebelumnya kan kita sudah memiliki topologi ya teman-teman. Di sini ada 4 router dan juga ada 4 VPC. Yang mana di situ kita itu melakukannya dengan menggunakan static routing ataupun secara manual satu-satu seperti tadi ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, ketika kita memiliki jaringan yang banyak dan juga besar, maka dari itu kita nggak mungkin untuk menggunakannya secara statik teman-teman, atau kita itu tidak mungkin untuk pasang secara manual satu-satu. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan yang namanya dynamic routing teman-teman, biar kita itu tidak perlu lagi menambahkan informasi network barunya di router table-nya. Jadi nantinya dia itu akan terdapat secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini untuk dynamic routing sendiri itu dia ada 2 teman-teman, yaitu IGRP atau Interior Gateway Protocol dan juga EGP ataupun Interior Gateway Protocol. Yang mana di sini IGP ada 3 jenis ya teman-teman, yaitu distant vector, kemudian link state dan juga hybrid. Yang mana di sini untuk distant vector itu dia diukur berdasarkan jarak teman-teman. Nah, contohnya ada 2, ada IRP dan juga IGR. Yang kedua di sini ada link state teman-teman. Nah, link state ini dia menggunakan parameter seperti bandwidth, cost dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada OSPF dan juga IS. Kemudian yang terakhir ada hybrid. Nah, hybrid ini adalah gabungan dari distant vector dan juga link state teman-teman. Nah, untuk contohnya hanya ada 1, yaitu IGRP. Kemudian yang jenis kedua adalah EGP ya teman-teman, atau Interior Gateway Protocol. Yang mana di sini dia hanya memiliki 1 jenis saja, yaitu BGP. Nah, jadi teman-teman, nantinya itu kita akan bahas yang link state ya teman-teman, khususnya yang OSPF. Nah, ini tuh kita akan bahas di materi atau pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9 dan juga ke-10 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengenalan dari OSPF, kemudian juga tes koneksi dan redistribute default route ya teman-teman. Nah, karena di sini kita akan fokus pada OSPF. Jadi OSPF itu apa sih? Nah, OSPF ini merupakan kepanjangan atau singkatan dari Open Shortest Path First teman-teman. Ia adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR, di mana OSPF ini dia sudah support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, cara kerja dari OSPF ini dia dengan cara mencari rute jalur tercepat teman-teman berdasarkan bandwidth, delay dan juga load. Nah, OSPF dia juga memilih rute sesuai dengan kecepatannya teman-teman. Jadi OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing teman-teman. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan
jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan teman-teman, yaitu area. Jadi sistem pengelompokan di OSPF itu kita sebut dengan area teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk OSPF area itu dia bertujuan untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengurangi overhead dan juga meningkatkan efisiensi perutean. Nah, di sini untuk OSPF area sendiri itu dia dibagi menjadi 4. Nah, di sini yang pertama ada backbone area ataupun area 0. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area teman-teman. Kemudian yang kedua ada standar ataupun default area. Nah, ini tuh merupakan sub area dari area 0 teman-teman. Lalu yang ketiga ada sub area. Nah, ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir di sini ada not so stubby area. Ini merupakan stubby area yang tidak menerima eksternal dan hal ini dapat digantikan dengan default route dari area lain teman-teman. Tetapi dia itu tetap akan mendapatkan eksternal route dari router yang masih satu area teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ketika tadi kita menambahkan router baru, maka dari itu kita juga pastinya nambah network baru juga ya teman-teman. Nah, maka ketika kita nambah network baru, nantinya di IP route list itu kita juga harus menambahkan rute yang barunya teman-teman, agar nantinya router dengan router itu dia bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi seperti ini teman-teman, ketika tadi kita akan menambahkan router 4. Nah, di sini kan dia nambah network baru ya teman-teman, yaitu yang 30.0 dan juga 4.0. Nah, maka nantinya di router 1, router 2 dan router 3 itu dia harus ditambahkan teman-teman untuk network barunya tadi, yaitu yang 30.0 dan juga 4.0. Yang mana kita itu menggunakannya statik ya teman-teman. Jadi dia itu harus dilakukan satu persatu untuk IP route listnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau dynamic routing itu ketika kita menambahkan router baru, itu kita tidak perlu menambahkan network barunya, tetapi nantinya dia itu akan langsung terdeteksi secara otomatis di route listnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk perbedaan dari static dan juga dynamic routing. Jadi mudahnya kalau static routing itu kita harus add ataupun tambahkan satu-satu secara manual. Sedangkan kalau dynamic routing itu tidak perlu teman-teman. Jadi nantinya dia itu akan langsung ada secara otomatis di route table-nya. Nah, oke, misalkan juga ketika kita menggunakan yang OSPF, maka dari itu kita bisa menambahkan untuk default rutenya secara otomatis. Jadi nantinya ketika kita ingin ping ke internet itu kita nggak harus pasang untuk default rutenya satu-satu teman-teman. Nah, seperti sebelumnya itu kan ketika para VPC dan juga router yang tidak langsung terhubung ke ISP, ketika dia ingin internetan itu kan dia harus dikonfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dia itu ketika dari ISP itu dia ingin lewat mana, kemudian default dari ISP-nya itu berapa sih. Nah, hal itu menurut saya kurang efektif teman-teman. Jadi kalian itu bisa bayangkan saja ketika kalian memiliki banyak sekali router dan juga klien, apakah kalian harus memasangkannya satu-satu? Kan itu tidak mungkin ya teman-teman. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya OSPF teman-teman, karena kita itu bisa menggunakan yang namanya redistribute default route. Jadi nantinya untuk default route-nya itu dia akan otomatis langsung ada. Jadi redistribute default route adalah menambahkan default router secara otomatis teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang redistribute default route ya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kita bisa buka untuk router yang langsung mengarah ke ISP-nya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk yang langsung terhubung ke ISP-nya adalah router 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka saja pada Winbox router 1. Kemudian kita bisa pergi ke menu routing, lalu OSPF. Dan di sini kita bisa pergi yang intense ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini di bagian default yang ini itu kalian bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita akan fokus yang di redistribute default route yang ini ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini ada banyak sekali jenisnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan yang if install terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau kita menggunakan if install itu ketika router 1 ada default rutenya, nah baru nantinya akan langsung diredistribute atau diteruskan ke router 2, 3 dan juga 4 teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang always itu ketika ada atau tidak ada untuk default rutenya di router 1 itu dia akan tetap diteruskan teman-teman atau tetap diredistribute ke router lainnya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan yang if install tipe 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, kalau misalkan kita sudah mengkonfigurasinya secara intens, maka kita sudah berhasil teman-teman untuk mendaftarkan default route pada router 2, router 3 dan juga router 4-nya. Jadi ketika kalian sudah mengkonfigurasinya secara intens, maka nantinya ketika kita cek di sini dia itu akan ada yang namanya DAO teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman untuk cara redistribute default route. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 10 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.